Saya akan memperjelas dari materi yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi bagaimana kita menentukan mana yang fungsi bukan fungsi, mana yang sifatnya surjektif, injektif. Itu dilihat dari ini ya. Jadi kalau saya punya fungsi f, di mana f itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ini saya punya himpunan A dan ada himpunan B. Ya, ini dipetakan oleh fungsi f. Kemudian ini saya tulis ya bahwa fungsi A ini disebutnya adalah domain, yang fungsi B ini adalah kodomain. Untuk menentukan apakah dia fungsi atau bukan, lihatnya dari domain. Syarat disebut fungsi ada dua, yaitu yang pertama adalah semua atau setiap elemen di domain harus dipetakan. Harus dipetakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada elemen di domain yang dipetakan dua kali. Atau kalau dalam bahasa ini tidak mendua gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Sebenarnya sifat dari fungsi yang injektif dan surjektif itu menyerupai ini. Hanya perbedaannya yang dipandang adalah kodomain, bukan domain. Nih ya. Kalau saya simpulkan di sini, sifat fungsi itu yang pertama adalah injektif. Injektif atau one to one ya, satu ke satu. Ini syaratnya apa? Untuk yang satu ke satu, yaitu tidak ada elemen di kodomain yang merupakan hasil peta dari dua elemen di domain. Mohon maaf. Ya, jadi dia mirip dengan syarat yang ini, syarat yang kedua ini. Tapi bedanya yang diperhatikan adalah kodomain. Jadi harus satu ke satu. Jadi si kodomain hanya boleh menerima setiap elemen di kodomain, elemen yang ada di kodomain hanya boleh menerima satu hasil peta, gitu ya. Tidak ada elemen di kodomain yang merupakan hasil peta. Kalau ini kan yang dipetakan ya, karena ini awal ya domain itu. Hasil peta lebih dari dua elemen di domain. Di domain. Atau kalau secara bahasa tidak mendua. Ini adalah sifat injektif. Tapi yang diperhatikan adalah bagian kodomainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat surjektif. Surjektif atau onto ya, atau bisa disebut juga pada. Jadi kalau bahasa Indonesianya onto itu adalah pada ya. Kemudian yang ini dia serupanya, ekivalennya gitu ya. Ekivalennya adalah dengan syarat fungsi yang ini, bahwa semua atau setiap
elemen di kodomain itu harus hasil peta. Merupakan hasil pemetaan. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk lebih memahami bagaimana bedanya antara syarat fungsi dan sifat fungsi. Ya. Sifat fungsi yang lainnya adalah bijektif. Bijektif yaitu memenuhi keduanya. Atau bisa juga suatu fungsi itu tidak memenuhi injektif, tidak surjektif, apalagi bijektif. Bisa juga seperti itu ya. Jadi ini rangkumannya ya. Untuk bisa membedakan, lebih memahami bahwa syarat fungsi yang diperhatikan adalah domain. Kemudian kalau sifat fungsi yang diperhatikan adalah kodomain. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi inversi. Kita mengetahui di materi sebelumnya bahwa relasi itu punya inversi. Maka di sini fungsi pun juga punya inversi. Dan tidak semua fungsi itu memiliki inversi ya. Jadi ini notasi inversinya adalah f pangkat min 1, sama seperti relasi ya, dipangkatkan min 1, itu berarti maksudnya adalah inversi. Dan makna dari hasil inversi, misalnya f ini memetakan dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B. A kecil ini adalah milik himpunan A dan B kecil adalah milik himpunan B. Kalau ada fungsi pemetaan seperti ini dari A ke B, maka inversinya tinggal dibalik. Ya, bahwa dia memetakan dari B ke A dengan notasi f pangkat min 1. Tidak semua fungsi itu memiliki inverse. Syarat fungsi memiliki inverse adalah berkoresponden satu ke satu. Dia punya sifat bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Fungsi yang bersifat koresponden satu ke satu alias bijektif itu disebut juga fungsi yang invertible, sedangkan sebaliknya disebut dengan not invertible. Seperti itu ya. Ini ilustrasi pemetaan fungsi f dari A ke B, kemudian ini adalah inversinya dari B ke A. Contoh, karena kita sudah mengetahui fungsi himpunan A 1, 2, 3 dan BU VW, ini masih contoh yang tadi ya. Relasinya adalah 1U, 2W, 3V, ini 3V, 2W kalau yang di sebelumnya ya, kurang lebih begitu. Kita mengikuti yang ini saja, 1U, 2W, 3V, maka fungsi inversnya kita lihat nih, dia ternyata kan berkoresponden satu ke satu ya, atau bijektif. Dia injektif dan dia surjektif, maka dia bijektif, dan berarti ini memiliki inverse, yaitu tinggal dibalik. Kalau tadinya dari 1 ke U, tinggal dibalik menjadi U ke 1. 2 ke W dibalik menjadi W ke 2. Dari 3 ke V, kalau yang ini menjadi V ke 3. Kurang lebih begitu. Contoh yang lainnya, ini juga kita ketahui bahwa fungsi ini kan tadi bijektif ya, karena memenuhi injektif dan surjektif. Maka ini pun juga fungsi yang invertible, alias memiliki fungsi inverse. Fungsi inversenya bagaimana? Nah, ini bisa didapatkan dari cara menginverskan ya, tinggal dibalik. Fungsi inversenya, kalau tadinya adalah fx-nya dimisalkan sama dengan y, maka y sama dengan x min 1, kemudian kita buat menjadi x sama dengan y plus 1. Maka inversenya adalah y plus 1. Ini adalah fungsi inversenya. Seperti itu ya. Ini saya pikir yang ini, mencari inverse yang ini sudah diajarkan di materi-materi yang berkaitan dengan kalkulus ya. Nah, kemudian kalau fungsi yang ini bagaimana? Fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini kan tadi sudah kita cek bahwa dia tidak injektif, tidak juga surjektif. Maka dia tidak bijektif alias not invertible. Tidak memiliki fungsi inversi. Seperti itu ya.